Halo, 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 kembali lagi di channel saya dengan nama saya sendiri. Dengan menunggu penantian panjang, akhirnya bisa juga membuat konten tentang tokoh aktor utama Yoko dalam serial trilogi Raja Wali Return of the Condor Heroes. Banyak yang bilang kalau tokoh Yoko ini adalah tokoh paling tampan dari 3 tokoh utama pria dalam trilogi Raja Wali dan paling banyak disukai gadis-gadis karena ketampanannya dan sikapnya yang selalu positif dan ceria. Yoko merupakan putra tunggal dari pasangan Yokang dan Bok Lianchi dalam seri pertama trilogi Raja Wali The Legend of the Condor Heroes. Setelah kematian orang tuanya, akhirnya Yoko yang masih bayi dirawat oleh paman dan bibinya, Kwe Cheng dan Oyong, hingga tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan. Karena sifatnya yang tidak bisa diam dan usil, Yoko sering jadi pembangkang dan kabur dari rumah, keliling berpetualang, sampai akhirnya masuk ke kuburan kuno dan bertemu gadis naga kecil bernama Xiao Liang Li, yang akhirnya menjadi guru yang kelak juga menjadi jodohnya. Meski hubungan mereka ditentang keras oleh paman dan bibinya karena status guru dan murid, tapi Yoko yang memiliki watak keras tetap pada pendiriannya untuk bersatu dengan bibinya yang sangat ia cintai. Di Indonesia sendiri, tokoh Yoko merupakan tokoh wuxia paling booming di era 90-an. Semenjak penayangan perdananya di stasiun TV Indosiar pada tahun 1995 dengan tokoh utama aktor Andy Lau sebagai Yoko versi tahun 1983. Dan dari sinilah awal kepopuleran drama wuxia Return of the Condor Heroes di Indonesia. Berikut para aktor yang memerankan tokoh Yoko dalam drama wuxia trilogi Raja Wali Return of the Condor Heroes, mulai dari versi pertama pada tahun 1976 hingga saat ini tahun 2014, plus versi terbaru yang masih menunggu jadwal tayang. Pertama adalah Lau Lok Lam, versi tahun 1976, produksi CTV Hong Kong, kelahiran Guangdong, Cina pada tanggal 20 Oktober tahun 1948. Yang merupakan aktor multitalenta yang masih aktif hingga saat ini. Sebelum memasuki dunia hiburan, Lau mendaftar kelas seniman Shaw Brother di saat usianya 23 tahun dan akhirnya memulai karir aktingnya dengan membintangi drama televisi besutan CTV Hong Kong yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi sampai terakhir menandatangani kontrak dengan TVB dan sukses menjadi aktor yang populer baik di Hong Kong maupun di Asia dan berhasil meraih penghargaan Professional Actor Award dalam ajang TVB Anniversary Award 2014. Pada tahun 1976, Lau dipercayakan sebagai tokoh utama pertama dalam drama Return of the Condor Heroes. Meski dari segi fisik jauh berbeda dengan aktor Patrick Se, pemeran Yoko versi The Movie pertama pada tahun 1960. Namun karena akting Lau yang sangat bagus, didikan Shaw Brother sudah menjadi kebanggaan tersendiri buat Lau, bahkan menjadi salah satu aktor veteran Hong Kong yang masih aktif di dunia hiburan hingga saat ini. Kedua adalah Andy Lau versi tahun 1983, produksi TVB Hong Kong. Versi yang paling populer di Indonesia, saking populernya stasiun TV yang menayangkan yaitu Indosiar berhasil mendatangkan Andy Lau langsung ke Indonesia dan bertemu dengan fansnya langsung melalui acara Pesta Indosiar. Andy Lau merupakan salah satu aktor Hong Kong paling sukses di era 80-an. Kelahiran Hong Kong pada tanggal 27 September tahun 1961. Sukses di dunia akting, sukses juga di dunia tarik suara dengan masuknya ia ke dalam daftar Guinness World Record untuk penghargaan penyanyi pria pop kanton terbanyak dan di dunia akting meraih nomor 1 box office aktor tahun 1985 hingga tahun 2005 dan penghargaan Nielsen Box Office Star of Asia pada tahun 2007. ， tahun 1990-an, Andy Lau dicap sebagai media sebagai salah satu dari Five Tiger of TVB Hong Kong sebagai harimau keempat dari Five Tiger of TVB. Andy memulai karir aktingnya sejak tahun 1981 dalam program pelatihan artis yang dinaungi oleh TVB dan mulai menjulang popularitas sejak bermain dalam drama adaptasi karya Jin Yong Return of the Condor Heroes sebagai tokoh utama Yoko. Dan dari sinilah Andy mulai banyak mengambil peran utama di banyak drama TVB dan mulai terkenal di seluruh Asia. Namun pada akhir tahun 1980-an, Andy sempat masuk dalam daftar hitam TVB karena menolak kontrak eksklusif TVB.
Namun hal tersebut tidak mempengaruhi karirnya yang cemerlang di dunia hiburan dan tetap menjadi aktor terlaris sepanjang masa dan juga sukses menjadi produser film. Hingga di tahun 2017, filmnya yang berjudul Shockwave masuk box office Hong Kong dan memenangkan banyak penghargaan, termasuk Andy Lau sendiri sebagai Best Actor dalam ajang Congress Film Award. Di Indonesia sendiri, sejak kemunculannya di layar kaca pada tahun 1995, Andy sudah sukses memiliki fans tersendiri dan sudah merupakan aktor legend Asia. Karya-karyanya sudah banyak tayang di Indonesia dan sangat sukses. Beberapa di antaranya berjudul Game Boy Kids yang berduet bareng dengan aktor tampan Aaron Kwok yang juga merupakan salah satu aktor populer Hong Kong yang terkenal di Indonesia. Kemudian film Future Cars yang bertabur bintang-bintang terkenal Hong Kong. Selain Andy Lau, kembali lagi main bareng dengan Aaron Kwok dan juga aktor Jackie Chun, Ekin Chen, Simon Yam, Dicky Chun, dan lain-lain, yang merupakan film komedi Hong Kong yang diadaptasi dari game populer Street Fighter 2, yang juga mengambil sedikit karakter Doraemon dan Dragon Ball. Dan yang sedikit serius berjudul The Duel, berlatar kolosal fantasi yang bercerita tentang dua pendekar pedang hebat yang akan melakukan duel hebat namun ditentang oleh pihak kerajaan. Dan yang baru-baru ini tayang berjudul Chasing the Dragon, berduet dengan aktor laga papan atas Donnie Yen yang sukses mencuri perhatian penonton dan masuk 10 besar rating televisi saat tayang di Indosiar. Ketiga adalah Meng Fei, versi tahun 1984, produksi CTV Taiwan. Kelahiran Shandong pada tanggal 25 Mei tahun 1951. Ia merupakan aktor Hong Kong yang pindah ke Taiwan untuk mengembangkan karirnya. Meng Fei juga merupakan salah satu aktor yang bisa ilmu bela diri dari kecil. Sampai pada tahun 1971, Meng Fei lulus dalam pemilihan aktor Shaw Brothers. Namun karena sulitnya persaingan di Shaw Brothers, akhirnya Meng Fei mencoba untuk menerima kontrak dari manajemen lain. Dan akhirnya di tahun 1992 ia berhasil populer dan telah banyak membintangi film-film kungfu. Sukses di Hong Kong, akhirnya hijrah ke Filipina untuk mengembangkan karirnya dan akhirnya menetap di Taiwan dan banyak membintangi serial TV termasuk The Return of the Condor Heroes pada tahun 1984, berperan sebagai Yoko dan berduet dengan Angela Pan sebagai Xiao Long Li. Drama ini sangat sukses saat penayangan di Taiwan. Bersama Angela Pan, mereka dijuluki pasangan sempurna di layar. Meng Fei sempat pensiun dari dunia hiburan pada saat masa kejayaannya karena ingin fokus menjadi pengusaha. Dan ini membuat para fans kecewa. Namun setelah 2 tahun kemudian, ia kembali lagi berakting di dunia hiburan. Satu-satunya drama Meng Fei yang tayang di layar kaca Indonesia berjudul The Flying Fox of Snowy Mountain atau judul Indonesianya Pendekar Rasa Terbang versi tahun 1991 yang tayang di stasiun TV TPI pada tahun 1996. Waktu itu kita tidak tahu kalau aktor satu ini ternyata juga memerankan tokoh Yoko dalam serial Return of the Condor Heroes. Dan memang saat itu Pendekar Rasa Terbang versi ini kurang menonjol jika dibandingkan dengan Pendekar Rasa Terbang versi Ray Lui pada tahun 1985 yang ditayangkan oleh Indosiar pada tahun 1995. Keempat adalah Louis Ko versi tahun 1995, produksi TVB Hong Kong. Kelahiran Hong Kong pada tanggal 21 Oktober tahun 1970, seorang aktor, penyanyi, dan juga produser film Hong Kong yang memulai profesinya sebagai seorang model iklan dan video klip. Louis merupakan salah satu aktor terbaik TVB dan 2 kali memenangkan penghargaan Best Actor dalam ajang TV Anniversary Award di tahun 1999 dan 2001. Louis memulai karirnya sebagai aktor setelah menandatangani kontrak dengan TVB pada tahun 1993. Dan di tahun 1995, Louis akhirnya mendapatkan pengakuan luas berkat kemampuan aktingnya dalam drama wuxia trilogi Raja Wali Return of the Condor Heroes. Drama ini juga sukses populer di Hong Kong, sehingga stasiun TV Indosiar kembali lagi menayangkan drama ini di Indonesia pada tahun 1996, dan hasilnya juga sangat memuaskan dan sukses membuat penonton menyukai drama ini. Meski memang belum bisa sepopuler versi sebelumnya yang diperankan oleh Andy Lau. Meski sebenarnya dalam segi karakter, peran Louis sebagai Yoko jauh lebih tengil dan kocak dibandingkan versi Andy Lau.
Yang paling unik dari Louis yaitu Louis sampai mengubah warna kulitnya menjadi coklat agar bisa mengambil peran yang lebih menantang dan kontemporer, sehingga kita tidak lagi melihat wajah Louis yang imut dan putih bersih, tetapi coklat dan terlihat matang. Sayangnya, pasca drama Return of the Condor Heroes, stasiun TV Indonesia sudah tidak lagi menayangkan drama maupun film yang diperankan oleh Louis. Sampai tahun 2007, stasiun TV SCTV akhirnya menayangkan filmnya yang berjudul Robin Hood yang berduet bareng dengan aktor laga papan atas Jackie Chan. Yang film ini juga cukup sukses tayang di Hong Kong dan Taiwan dan Cina. Jadi ya, meski di Indonesia Louis tidak terlalu populer, tetapi di Asia Louis sudah jadi salah satu aktor terpopuler TVB dan masih aktif hingga saat ini. Apalagi saat memerankan tokoh Yoko dewasa, sangat tampan dan mempesona, sangat cocok dengan style wajahnya. Karirnya sebagai produser pun mengukir prestasi yang gemilang dengan mendirikan rumah produksi One Cool Group dan telah sukses memproduksi lebih dari 20 film. Kelima adalah Christopher Lee versi tahun 1998, produksi Mediacorp Singapura, kelahiran Malaysia pada tanggal 23 Juli tahun 1971, yang merupakan aktor, presenter, dan penyanyi Malaysia yang menetap di Singapura. Sebelum terjun ke dunia hiburan, Lee merupakan pekerja pabrik, salesman, dan juga model paruh waktu. Setelah menang sebagai runner-up pertama dalam program pencarian bintang pada tahun 1995, Lee mulai menandatangani kontrak syuting drama. Dan di tahun 1997, Lee mulai terkenal berkat perannya dalam drama televisi The Prince of Peace dan berhasil memenangkan penghargaan aktor terbaik di ajang Star Award pada tahun 1997. Di tahun 1998, ia dipercayakan memerankan tokoh utama Yoko dalam serial adaptasi karya Jin Yong, Return of the Condor Heroes, dan sekali lagi berkat drama ini karir Lee semakin melambung. Lee berhasil terpilih sebagai artis pria Mediacorp paling populer di Taiwan di ajang Star Awards 1998 berkat penampilannya di drama Return of the Condor Heroes. 这个不一样，李国航，看着。Sejak saat itu, Lee mulai banjir job acting dan membintangi banyak serial drama televisi yang juga tayang di Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sampai di tahun 2010, di ajang Star Award, Lee juga dianugerahi penghargaan aktor favorit sepanjang masa setelah berkali-kali memenangkan artis pria terbaik sejak tahun 1997 hingga 2009. Lee terlibat cinta lokasi dengan pasangan mainnya di beberapa drama termasuk Return of the Condor Heroes, yaitu artis Fan Wong yang memerankan tokoh Xiaolong Li atau Bibi Lung. Mereka berpacaran selama 8 tahun dan akhirnya memutuskan menikah pada 16 Mei 2009 dan akhirnya memiliki seorang putra yang lahir pada tahun 2014. Di tahun 2014, Lee kembali lagi berpartisipasi dalam remake terbaru versi 2014 berjudul Romance of the Condor Heroes dan kali ini memerankan tokoh Huang Yoshi, ayah dari Ouyong atau Huang Rong, yang tentu saja pesona ketampanannya belum hilang di usianya yang sudah matang 43 tahun. Meski versi ini juga tayang di stasiun TV Indonesia yaitu RCTI, namun banyak fans Indonesia masih asing dengan wajahnya. Padahal di awal tahun 2001, drama Lee juga tayang di stasiun TV Indosiar yang juga berduet bareng dengan sang istri Fan Wong berjudul Madam Whitesnake, remake dari serial Whitesnake Legend yang pernah tayang di stasiun TV SCTV, dan dari sinilah awal mula Lee dan Fan Wong memulai hubungan cinta lokasi. Keenam adalah Richie Ren versi tahun 1998, produksi TTV Taiwan, yang di tahun yang sama berbarengan dengan versi Mediacorp Singapura, kelahiran Taiwan pada tanggal 23 Juni tahun 1966. Versi yang bisa dibilang kurang menarik di mata fans Indonesia nih guys, karena latar dan kostum yang dianggap terlalu biasa, apalagi sosok aktor Richie Ren yang memang kurang terkenal di Indonesia. Richie Ren merupakan seorang penyanyi dan aktor Taiwan. Namun dibandingkan dengan karir aktingnya, Richie lebih menonjol di karir bernyanyi dengan banyaknya lagu-lagu yang ia nyanyikan hits di pasaran. Sampai soundtrack lagu opening dan ending drama Return of the Condor Heroes juga dinyanyikan oleh Richie Ren sendiri.
Meski sudah jadi penyanyi papan atas Taiwan, karir aktingnya juga tetap berjalan dan telah banyak membintangi drama dan film yang juga sukses di pasaran. Meski kebanyakan jadi bintang tamu karena kesibukannya lebih banyak di dunia tarik suara dan beberapa kali menyelenggarakan konser tunggal. Selain Return of the Condor Heroes, salah satu dramanya yang menonjol adalah Chu Liu Xiang atau dalam judul Indonesia Pendekar Harum yang berduet bareng dengan aktris cantik Ruby Lin dan Gigi Lai yang versi sebelumnya sudah pernah dipopulerkan di Indonesia oleh Adam Cheng dan Michael Miu. Meski bagi fans Indonesia, style Richie Ren kurang cocok memerankan tokoh Chu Liu Xiang yang karismatik. Bahkan perannya sebagai Yoko dalam drama Return of the Condor Heroes juga kurang banyak yang suka. Tergantung selera masing-masing ya guys. Ketujuh adalah Huang Xiaoming, versi tahun 2006, produksi Chiwen Film and TV Production, mainland China. Seorang aktor, penyanyi, dan model Tiongkok, kelahiran 13 November tahun 1977, yang merupakan lulusan sekolah akting bergengsi Performance Institute of the Beijing Film Academy pada tahun 2000. Aktor yang menjalin hubungan dengan aktris cantik Angelababy dan menikah di tahun 2015, namun akhirnya bercerai di tahun 2022. Huang memulai karir aktingnya sejak tahun 1998 dalam drama Love Is Not a Game, namun mulai menarik perhatian sejak berakting sebagai Kaisar Wu dalam drama The Prince of Han Dynasty yang sukses meraih rating tinggi pada tahun 2001. Dan di tahun 2003, sukses memenangkan penghargaan aktor luar biasa di penghargaan Pony TV Zhejiang ke-14 untuk penampilannya dalam drama Merry Wanderer Tang Baohu dan My Fair Princess atau Putri Wansu 3 yang pernah tayang di stasiun TV Indonesia yaitu Indosiar. Salah satu drama terbaik Huang adalah Shanghai Ban yang pernah tayang di stasiun TV Indosiar. Walau di Indonesia drama ini tidak sukses populer, namun drama ini termasuk drama terbaik di Asia. Peran Huang yang kontroversial dan sulit tapi diakui secara kritis. Dan sejak aktingnya di drama ini, karir Huang di dunia hiburan semakin meroket. Setelah mencapai kesuksesan, Huang juga memfokuskan karirnya di dunia layar lebar. Salah satunya yang pernah tayang di Indonesia di TV yang sama Indosiar, yaitu Ip Man 2. Berkolaborasi dengan aktor laga papan atas Donnie Yen, hingga merambah ke Hollywood. Berkolaborasi dengan aktor laga senior papan atas Sylvester Stallone dalam film Escape Plan 2 pada tahun 2018. Dan Huang menjadi aktor Cina pertama yang patung lilinnya dipajang di Museum Madame Tussauds Hong Kong. Sebelum Shanghai Ban, Huang juga sudah cukup terkenal dengan memerankan tokoh Yoko dalam drama wuxia adaptasi Jin Yong Return of the Condor Heroes. Meski aktingnya dalam drama ini sudah cukup bagus, namun style Huang yang tampak terlihat tua dalam memerankan tokoh Yoko. Namun ia terbantukan dengan karisma aktris cantik Liu Yifei yang kala itu sedang naik daun. Meski di Cina rating drama ini sangat standar, namun saat tayang di Indonesia yaitu di Indosiar cukup populer dengan rating yang sangat bagus di jam tayangnya. Apalagi Huang Xiaoming sudah lebih dulu dikenal di Indonesia berkat dramanya yang juga populer tayang di Indosiar berjudul Summer's Desire yang berkolaborasi dengan Barbie Hsu dan Peter Hu. Mengulang kesuksesan yang sama dengan drama Shanghai Ban, Huang berhasil lagi mendapat pujian kritis berkat aktingnya di drama sejarah wuxia Nirvana in Fire 2 di tahun 2017. Dan sampai sekarang Huang menjadi salah satu aktor senior papan atas yang sukses baik di drama maupun film televisi. Kedelapan adalah Chen Xiao, versi tahun 2014, produksi Yuzhen Studio, mainland China. Kelahiran Hefei, Cina pada tanggal 5 Juli tahun 1987. Ia merupakan aktor dan model Tiongkok yang pada tahun 2014 kemarin masuk dalam daftar 100 selebritis Cina Forbes dan berada di urutan ke-93 dan ke-74 pada tahun 2015. Chen Xiao merupakan lulusan Central Academy of Drama pada tahun 2009, namun karir aktingnya sudah dimulai sejak kecil berumur 10 tahun. Dan drama televisi pertamanya berjudul Our Class Song pada tahun 1997. Namun karena ingin fokus belajar, lalu memutuskan menyelesaikan studinya hingga selesai. Dan di tahun 2009, resmi menandatangani kontrak dengan agensi pertamanya, Huayi Brothers, dan memulai debut aktingnya di beberapa film dan drama televisi. Namanya mulai terkenal sejak membintangi drama wuxia adaptasi Jin Yong pada tahun 2013 berjudul Swordsman yang diangkat dari novel The Smiling Proud Wanderer
hingga perannya sebagai kaisar yang bijaksana dan setia dalam drama sejarah Legend of Luzhen yang menjadi hits di dalam maupun di luar negeri, yang akhirnya meningkatkan pengakuannya sebagai aktor yang menyajikan di daratan Tiongkok. Dan di tahun 2014, untuk kedua kalinya membintangi drama wuxia adaptasi novel Jingyong, Return of the Condor Heroes. Namun judul sedikit dirubah menjadi The Romance of the Condor Heroes yang lebih menonjolkan sisi romansa dari drama ini. Peran Chen sebagai Yoko sukses mendapat banyak pujian, terutama dari penggemar novel Jingyong dan semakin meningkatkan popularitasnya. Ditambah lagi chemistry-nya bareng Michelle Chen, lawan mainnya sebagai Bibi Lung, sangat apik dan akhirnya menciptakan hubungan cinta lokasi. Keduanya resmi menikah pada tahun 2016 dan dikaruniai seorang putra. Pasca drama Romance of the Condor Heroes, Chen banyak banjir job acting tokoh utama, baik di film maupun drama. Hingga di tahun 2022, drama wuxia berjudul Meng Hualu dengan berkolaborasi dengan aktris cantik Liu Yifei berhasil menduduki rating teratas penonton terbanyak di Cina. Kesembilan adalah Thomas Tong Mengxi. Versi saat ini yang masih menunggu jadwal tayang. Produksi Shanghai Tencent Penguin Film Mainland China. Kelahiran Suzhou, Cina pada tanggal 22 Januari tahun 1993 yang merupakan lulusan Universitas Pertambangan dan Teknologi Cina. Meski bertolak belakang dengan bidang studinya, Thomas memasuki dunia hiburan karena sejak kuliah aktif menjadi model iklan dan majalah, dan ikut berpartisipasi dalam acara reality show dokumenter kampus berjudul Grade One Freshman di tahun 2015. Di tahun yang sama, akhirnya debut dengan drama pertamanya sebagai pemeran pendukung berjudul Noble Aspiration. Dan di tahun 2018, akhirnya berkesempatan menjadi tokoh utama dalam drama modern bertema olahraga Basketball Fever. Namun kemampuan aktingnya akhirnya mendapatkan pengakuan saat memerankan tokoh Wushu dalam drama sejarah Joy of Life pada tahun 2019. Di tahun 2018, Thomas dipilih sebagai tokoh utama Yoko versi terbaru, drama wuxia Return of the Condor Heroes. Meski drama ini masih terlalu dini untuk dibuat remake terbaru karena jarak dengan versi sebelumnya hanya terpaut 5 tahun. Meski sudah selesai syuting pada tahun 2019, namun hingga saat ini belum ada kepastian jadwal tayang dan banyak spekulasi yang bermunculan bahwa drama ini dibuat terlalu buru-buru. Bahkan dua tokoh utama Thomas Tong dan Mao Xiaohui mendapatkan kritik yang pedas dalam penampilan akting mereka dalam acara variety show Actor Please Take Your Place. Dan bisa jadi pasca acara ini menjadi pertimbangan mengapa versi baru ini masih ditunda penayangannya. Semoga saja secepatnya tayang ya guys, dan fans Return of the Condor Heroes di seluruh Asia tetap setia menunggu jadwal tayang remake terbaru. Dan sambil menunggu, kita juga bisa menonton drama-drama terbaru Thomas Tong yang sudah tayang setelah syuting Return of the Condor Heroes selesai. Selain Return of the Condor Heroes, drama lain Thomas yang juga menunggu jadwal tayang yaitu drama Xiangxia berjudul Qiang Qiuling yang berkolaborasi dengan aktris cantik Zhang Yuxi, dan yang paling terbaru berjudul You Are My Eternal Star berduet bareng aktris cantik Zhang Yiyi yang sudah dikenal di Indonesia berkat perannya sebagai Guofu kecil dalam Romance of the Condor Heroes. Semoga versi terbaru ini bisa secepatnya tayang dan bisa lagi menikmati kisah petualangan cinta Yoko dan Xiao Liang Li dalam remake terbaru Return of the Condor Heroes.